kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sapaan firman bagi kita dalam persekutuan hari ini dari kitab Zakaria pasal 8 dimulai dari ayat 20 hingga ayat 23. Zakaria 8 ayat 20 hingga 23. Mari kita membaca secara bergantian. Bangsa-bangsa mencari Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan terjadi lagi bahwa bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan berkata, "Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Aku pun akan pergi." Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang erat-erat ujung jubah seseorang Yahudi dan berkata, "Kami mau pergi bersamamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertaimu." Sampai sejauh itu menyapa kita dalam persekutuan hari ini dengan tema keselamatan bagi bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak perbedaan dalam hal pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk dalam hal-hal praktisnya dalam pelayanan itu sendiri. Tentunya ada beragam pelayanan, ada perkunjungan rumah tangga, ada perkunjungan suka duka. Tetapi satu hal yang berbeda dari sekian banyak, ketika saya melayani di tempat yang baru saya tinggalkan, Dolo Sanggul, ada perkunjungan sampai ke tempat kerja di mana mereka bekerja, karena 85% warga jemaat di sana adalah petani. Maka perkunjungan ke kebun juga ada. Ketika mereka mengolah tanah seperti itu, di panas terik, mereka bekerja, juga ada perkunjungan di sana. Bahkan ketika saya pergi siang hari, di panas terik mereka bekerja mengolah tanah dengan cucuran keringat yang begitu banyak. Dan tiba saatnya mereka untuk makan siang, mereka tidak peduli. Keringatnya berjatuhan ke nasinya, tetap dimakan. Itulah yang dinamakan makan keringat sendiri. Di antara kita yang hadir di sini, ada yang makan keringat sendiri? Nah, banyak. Oh, iya. Itu antara lain dalam seni pelayanan. Kalau saya mengatakan itu seni dalam pelayanan. Dari pelbagai pelayanan yang ada di tengah-tengah persekutuan gereja. Nah, kembali kepada
firman menyapa kita pada hari ini tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa, termasuk kita di dalamnya, yang telah beroleh keselamatan dalam Kristus. Begitu berharganya keselamatan itu, sampai Yesus mati untuk memberi keselamatan bagi kita. Itu sebabnya ini menjadi harta kita yang termulia. Selamat di dalam Tuhan, baik dunia dan baik akhirat. Itu sebabnya betapa besarnya rasa syukur kita tentang keselamatan. Setiap kita bertemu, maka itu akan terucap. Bahkan juga menjadi doa kita ketika kita menyapa saudara-saudara kita yang lain. Hanya saja, sadar atau tidak, kita melupakan atau meninggalkan yang terpenting dari seluruh waktu yang Tuhan beri. Misalkan ketika kita bertemu dengan teman kerja kita, ketika bertemu pagi hari, sapaan yang begitu akrab, pagi Pak, pagi Bu, selamatnya di mana? Telah tertinggal entah di mana. Padahal itu yang terpenting. Apakah pagi, siang, atau malam? Yang terpenting di dalamnya adalah selamat. Jadi ketika kita bertemu hari Minggu seperti ini, selamat hari Minggu. Di beberapa gereja tetap itu saya ingatkan. Bertemu di halaman gereja misalnya, Minggu Amang, itu akrab, itu kedengaran. Tetapi selamatnya sudah entah di mana. Jadi ini sangat penting bagi kita. Itu harta kita yang Tuhan beri, yang harus kita jaga, harus kita rawat. Sehingga rasa syukur kita juga kepada Tuhan oleh keselamatan bagi kita dan bagi bangsa-bangsa terucap dengan iman. Sehingga baik kita bekerja, baik kita bersekutu, keselamatan itu milik kita yang utuh, yang Tuhan beri. Apa yang terjadi ketika zaman Zakaria bagi bangsa Yahudi? Ini masih baru kembali dari pembuangan Babel. Karena Tuhan memberikan harapan di masa depan. Begitu meluap-luap sukacita keluar dari pembuangan Babel, berhadapan dengan kenyataan. Kota mereka telah luluh lantak, menjadi semak belukar. 70 tahun ditinggal. Berhadapan lagi dengan hidup yang jauh dari mudah. Hidup yang sulit. Itu yang mereka alami ketika kembali. Tapi Tuhan berjanji menyertai dan memberkati. Asalkan tetap dalam wilayah Tuhan. Ketika mereka melakukan sesuatu, baik dalam bekerja dan juga bersekutu, sehingga mereka harus membangun bait suci yang telah hancur dalam kemiskinan, harus saling menopang, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Ini panggilan kepada umat Tuhan yang benar-benar berhadapan dengan situasi sulit ketika itu. Bahkan oleh karena sulitnya, juga dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang bersungut-sungut tentang itu.
bagaimana mungkin membangun bait suci? Sedangkan kita harus bekerja keras untuk kehidupan kesehariannya. Biarlah itu tertinggal dulu, asalkan apa yang menjadi kebutuhan jasmani tercukupi. Ini yang mereka lakukan sebagian. Sehingga sungut-sungut itu pun terucap di antara mereka. Sehingga belum ada kesungguhan secara keseluruhan dalam tuntunan Tuhan yang memberikan jaminan bahwa Tuhan pasti memperhatikan, menyingkapkan sesuatu yang baru dan juga masa depan yang pasti. Ini yang selalu diberi, menyemangati agar mereka benar-benar siap melakukan sesuai dengan rencana Tuhan, rancangannya, rancangan damai sejahteranya. Sehingga mereka harus mengerti dengan rancangan Tuhan. Tidak hanya harus dari satu sisi mereka melihat keadaan yang sulit. Mereka harus berpindah ke tempat lain melihatnya. Untuk mengerti apa yang terjadi, yang mereka alami pada saat itu. Sehingga sungut-sungut itu akan hilang sendiri. Ketika sudah mengerti bagaimana Tuhan menyapa, bagaimana Tuhan merancang, bagaimana Tuhan bekerja. Ketika saya ada dalam pelayanan di sebuah desa, ini penempatan pertama. Jadi di sebuah desa, ketika ada sermon resort dari berbagai tempat datang, bertepatan hari pekan, 1 kali 1 minggu, jadi transportasi lancar ke desa-desa terpencil. Sermon, saya minta tolong kepada seorang guru jemaat. Amang, hari Minggu saya pelayanan di gerejamu. Tolonglah saya dijemput di simpang. Biar jangan terlalu capek nanti berjalan karena jauh. Siap, Amang, siap. Tidak usah saya sampaikan marga apa itu. Siapa tahu ada sama marganya dengan kita di sini. Hari Minggu saya berjalan kaki sekitar 3 km dan mencari angkutan pedesaan. Naik, berangkat lagi, tibalah di simpang yang telah kami bicarakan. Saya melihat Amang Penatua Manulang ini sudah di situ. Jadi ketahuan ya, enggak apa-apa. Ternyata Amang itu sudah ada. Ada sebuah gubuk kecil di situ, tempat minum kopi, kami minum kopi sebentar, baru berangkat. Saya melihat, kok tidak ada sepeda motor? Enggak ada sepeda. Ternyata dijemput jalan kaki. Sepanjang perjalanan ada sungguh-sungguh dalam hati. Harus saya akui itu. Untuk apa dijemput? Kalau toh jalan kaki, setidaknya bawa angkung, kami bisa ganti-gantian. Ini tidak. Dari satu kampung ke kampung yang lain kami lewati terus berjalan kaki. Mungkin 1 minggu baru hilang. Baru saya menyadari
setelah 1 minggu saya sadar, ternyata saya harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi saya kaki yang kuat untuk berjalan. Sehingga saya harus berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain untuk mengerti semua seni pelayanan yang telah terjadi. Nah, seperti itu hendak diungkapkan apa yang terjadi di Yehuda. Oleh kemiskinan yang terjadi, mereka mempertopengkan itu untuk tidak lagi bersekutu, untuk tidak lagi untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi ketika mereka berpindah dari sisi yang lain, mengerti seperti apa Tuhan merancang, Tuhan menyertai dan memberkati, mereka akan bersyukur dengan itu. Nah, dalam berhadapan dengan kehidupan, mungkin tantangan bagi kita. Kita boleh melihat dari sisi yang lain. Agar kita dapat mengerti seluas-luasnya bagaimana Tuhan benar-benar merancang yang terbaik di dalam kehidupan umatnya, kehidupan kita. Sehingga kita pun akan memiliki nilai lebih berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan kemelut. Sehingga kita lebih gigih, lebih kuat menghadapinya sampai akhirnya kita menjadi pemenang. Jadi orang-orang Yehuda yang membangun rumah Tuhan itu sambil bekerja sebagaimana mereka harus menghidupi kehidupan sendiri. Ketika Tuhan mencurahkan berkat-Nya, ternyata pada akhirnya mereka dengan meluap sukacita memuji Tuhan yang senantiasa memberi berkat-Nya bagi orang yang setia kepadanya. Ini yang akan disuguhkan bagi kita dalam keadaan yang mereka alami ketika itu. Selanjutnya, keselamatan bagi bangsa-bangsa. Secara logika, dari bangsa-bangsa sekitar, tidaklah mungkin orang Yehuda itu bangkit kembali. Mereka begitu terpuruk dalam kehidupan. Pasti mudah untuk ditaklukkan. Mereka tidak mungkin bangkit lagi. Ternyata yang tidak mungkin bagi manusia dimungkinkan oleh Allah. Sehingga apa yang terjadi? Pembangunan bait suci terus berjalan sampai akhir. Kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan, bersukacita, sehingga bangsa-bangsa sekitar melihat dan takjub akan karya Allah yang menyelamatkan. Sehingga dengan apa yang mereka lihat bagi bangsa Tuhan yang dipilihnya itu, mereka juga rindu untuk diberkati. Sehingga dikatakan dalam perikop kita, bangsa-bangsa berbondong-bondong akan datang ke Yerusalem agar mereka juga menerima berkat yang sama dari Tuhan yang sama. Maka kehidupan umat Tuhan itu adalah sebuah kesaksian, menjadi daya tarik bagi sekitarnya melihat kehidupan kekristenan itu. Sehingga mereka datang rindu untuk menjadi bangsa yang diberkati. Sama seperti gereja kita misalnya, atau dimanapun gereja berdiri. Kesaksian persekutuan gereja itu, kehadiran gereja itu di satu tempat, apakah ada pengaruhnya? Ada tidaknya gereja di sana? Karena gereja harus bersaksi
Sehingga yang lain yang melihat persekutuan itu sendiri, betapa indahnya, mereka juga akan rindu dengan itu. Karena persekutuan orang-orang percaya hidup dalam kebenaran dan damai Tuhan yang diberi. Pada ayat 19 itu dikatakan di atas perikop kita, kami mau pergi bersamamu sebab telah kami dengar. Ayat 19. Dan menjadi masa-masa perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda, maka cintailah kebenaran dan damai. Cintailah kebenaran, cintailah damai. Bagaimana hidup kita digerakkan oleh kebenaran? Kebenaran firman Tuhan. Digerakkan oleh damai. Faedahnya begitu besar dalam kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran berarti kita hidup di dalam Tuhan, di dalam kerajaannya. Karena salah satu bagian dari kerajaan Allah adalah kebenaran, damai. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dalam hati yang damai, pasti mendatangkan kebaikan bersama. Lakukan dengan damai. Dan curahan berkat Tuhan juga benar-benar kepada orang yang damai. Pekerjaan besar, sebesar apapun itu, ketika digerakkan oleh hati yang damai, maka semuanya akan terjadi pada waktunya, teratasi. Sama seperti gereja kita yang telah memulai pengembangan dan juga proses sampai pelunasan apa yang sudah dilakukan selama ini. Ketika damai itu menggerakkan kita melakukannya, sukacita itu ada. Kebersamaan itu ada. Saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang. Maka semuanya itu akan kita alami. Betapa Tuhan peduli bagi kita. Tetapi ketika damai hilang, pekerjaan yang ringan itu akan menjadi berat bagi kita. Jadi ini juga adalah bagian dari harta kita dari keselamatan itu. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai. Sehingga itu menjadi kesaksian hidup kita dimanapun kita berada. Sehingga yang lain yang melihat kita, yang mungkin kita tidak menyadarinya, mereka benar-benar memandang kita sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah ini terjadi. Seperti dalam perikop kita ini, berbondong-bondong bangsa-bangsa lain dari suku bangsa, bahasa yang berbeda. Mereka rindu juga seperti kita, orang-orang yang sudah diberkati. Dan sama seperti Yesus mengutus para murid, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu juga harus terjadi. Semua bangsa menjadi murid. Biar mereka datang kepada Tuhan. Oleh karena keselamatan yang telah disediakan untuk semua orang, semua manusia. Sama seperti apa yang dikatakan pada ayat yang ke-23 dari perikop kita, bahwasanya dikatakan beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang erat-erat ujung jubah seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi bersamamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Ini khusus disebut 10 orang. Bukan tidak mungkin disebut 5, 7 dan lainnya. Tetapi 10 orang
itu menggambarkan keseluruhan, kesempurnaan, kelengkapan, merujuk kepada bangsa-bangsa, kelengkapan semua manusia di bumi ini mau datang untuk bersama dengan orang-orang percaya kepada Tuhan, untuk juga beroleh kasih karunia-Nya sebagaimana keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan untuk semua orang. Atau sama seperti seorang perempuan yang sakit, yang dalam iman percayanya, asal ku jamah jubah, ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Ini ungkapan iman. Bangsa-bangsa lain juga seperti itu, memegang erat-erat punca jubah orang Yahudi yang terhubung kepada Tuhan. Asal dijamah ujung jubahnya, maka mereka akan sembuh. Sehingga berkat itu mengalir kepada semua orang dan terbuka untuk semua orang. Itu sebabnya Gus Dur pernah berkata, seharusnya bukan hanya orang Kristen yang bersuka cita karena Yesus datang ke dunia, karena Yesus Kristus bukan hanya juru selamat orang Kristen, tetapi juga juru selamat seluruh umat manusia. Biarlah mereka juga bersaksi tentang Yesus yang menyediakan keselamatan itu. Dan melihat kita orang-orang percaya di seluruh dunia yang telah diberkati Tuhan, benar-benar menjadi kesaksian dan daya tarik kepada sekitar kita, agar mereka juga benar-benar rindu menjadi orang-orang yang diberkati sama seperti kita yang telah mengecap kebaikan Tuhan yang tiada tara. Sehingga kesungguhan kita juga untuk mengikut Tuhan, bersyukur kepada Tuhan oleh keselamatan yang telah kita terima di dalam Kristus, benar-benar menggugah kita semakin sungguh untuk senantiasa mengikut Yesus sampai akhir dengan memiliki harta keselamatan itu sendiri di dalam kebenaran dan juga di dalam damai sejahteranya. Karena di luar Tuhan kita tidak menemukannya. Sama seperti nyanyian itu, kala ku cari damai, apa selanjutnya, kala ku cari damai hanya ku temui di dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya itu. Nah, artinya hanya di dalam Yesus saja kita menemukannya. Di luar Yesus Kristus semuanya itu menjadi semu. Kalaupun ada sukacita, tapi sukacita yang terkadang membius, yang sementara. Tetapi di dalam Tuhan, karena kita dipanggil untuk bersama dengannya, agar kita hidup dalam sukacita di dalam Tuhan, hidup yang terhubung sepanjang waktu kepadanya, sehingga keselamatan itu benar-benar menjadi milik kita, karena Tuhan sudah memberi harta kita yang harus kita rawat sampai seterusnya. Barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya beroleh keselamatan. Itulah Yesus bersabda, maka kita mengaminkannya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, karena kasih karuniamu menyertai kami dan mempersekutukan kami di bait-Mu ini. Biarlah Tuhan, kami yang telah disapa melalui keselamatan bagi bangsa-bangsa, kami juga ada di dalamnya.
sebagaimana Kristus yang berkorban menebus kami umat manusia, agar hidup kami Tuhan benar-benar baru di dalam-Mu, ditempa oleh kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Tuhan, apa yang dialami umat-Mu Yehuda yang berhadapan dengan situasi sulit, biarlah mereka merasakan dan mengerti rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, masa depan yang pasti Engkau sediakan, Engkau tuntun mereka, sehingga mereka pada akhirnya beroleh kemenangan dari kemelut yang mereka alami. Biarlah ini menyapa kami Tuhan, agar kami juga dapat mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami secara pribadi, juga di tengah-tengah persekutuan kami. Tuntunan kasih-Mu Tuhan benar-benar kami percayai, sehingga hidup kami Tuhan melangkah ke depan bersama Tuhan, berjalan bersama-Mu, hidup yang terhubung untuk selama-lamanya, sehingga hidup kami dapat merasakan betapa Tuhan dekat, betapa Engkau peduli bagi kami umat gembala-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga orang-orang yang telah diberkati oleh-Mu, senantiasa Tuhan hidup penuh dengan ungkapan syukur, dan sambil menanti pertolongan-Mu nyata untuk di masa-masa yang akan datang dalam segala kerinduan kami, dalam pekerjaan kami, curahan berkat-Mu Tuhan, kami percaya senantiasa mengalir untuk mencukupkan apa yang perlu dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dalam persekutuan ini, warga jemaat-Mu yang bersuka cita dalam ulang tahun kelahiran untuk Ibu Hermina Estelita Silaban, juga Jessica Elvira Sinurat, Juan Rizky Malau, Bapak Supriyadi Herianto Purba, Julius Numan Tobing, dan anakmu Vincent Kenji Silaban, Firman Frianto Purba, Ibu Lisda Yuliana Matondang, Indira Dihita Sitorus, juga Bapak Franklin Jepanya Simamura. Kami percaya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu memberikan sukacita ini bagi warga jemaat-Mu, agar melalui semuanya Tuhan, mereka semakin bijak menghitung hari-hari yang Tuhan beri, dan juga penyertaan-Mu, curahan berkat-Mu. Biarlah senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan berharap bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi dalam kehidupan bersama di tengah keluarga, agar sukacita mereka Tuhan benar-benar lahir dengan iman akan pengenalan kasih karunia-Mu dan curahan berkat-Mu. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai untuk masa depan yang pasti melalui sukacita, tuntunan kasih-Mu senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupannya. Demikian juga ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Yosafat Sibarani, Ibu Febrianti Mahulai, dan keluarga Hendra Pardosi dan Ibu Lamsihar Simanjuntak. Biar Tuhan, Engkau yang telah mempertemukan, mempererat sukacita dalam kasih, sehingga semuanya itu Tuhan, hidup yang digerakkan kasih keluarga ini senantiasa Tuhan nyata dalam kehidupannya, agar tuntunan-Mu Tuhan untuk masa-masa yang akan datang senantiasa mereka alami, dan benar-benar Tuhan melalui kasih karunia-Mu dan sukacita yang dari Tuhan benar-benar melahirkan syukur dan juga menguatkan iman percayanya dalam tuntunan-Mu di masa yang akan datang. Segenap warga jemaat-Mu juga Tuhan kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga sepanjang hari ini kami berserah jauh dari segala mara bahaya, jauh dari segala rencana si jahat, sehingga kami dapat merasakan betapa Tuhan peduli, betapa Engkau pengasih bagi kami, sehingga hidup kami Tuhan ada dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap rencana gereja-Mu juga kami percaya ketika kami boleh bersama saling menopang, saling menguatkan, dan saling mendoakan,
semuanya kami dapat melakukannya dengan sungguh melahirkan sukacita dan keratan hubungan di antara kami oleh kasih-Mu yang menjadi perekat di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus yang senantiasa menyertai kami. Amin. Kita bernyanyi.